Hai semua, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Kita mulai belajar online lagi ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik jaring-jaring makanan. Nah, topik jaring-jaring makanan ini masih berkaitan dengan topik ekosistem ya. Jadi, jika kalian membutuhkan pembelajaran tentang komponen abiotik dan biotik pada ekosistem, juga bagaimana keanekaragaman hayati, dan juga bagaimana hubungan simbiosis dalam suatu ekosistem, kalian boleh cek di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya ya. Nah, jadi dalam suatu ekosistem tentunya pasti terjadi interaksi antar organisme. Nah, interaksi umum ini sering terjadi dalam ekosistem, yaitu ketika organisme memperoleh energi. Organisme tentunya memperoleh energi itu untuk melangsungkan hidupnya. Dan artinya setiap organisme itu memerlukan makanan. Nah, setiap anggota ekosistem itu mempunyai peran masing-masing. Itulah yang disebut dengan relung ekologi. Nah, matahari adalah sumber utama energi dalam ekosistem ya. Nah, ini juga digunakan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri, yaitu dengan proses fotosintesis. Energi itulah yang digunakan oleh tumbuhan. Lalu disimpan tumbuhan untuk membuat pertumbuhannya lebih bagus. Nah, jadi kali ini organisme di dalam ekosistem kita golongkan sebagai produsen, konsumen, pemakan bangkai, dan pengurai. Nah, dan masing-masing organisme tadi itu mempunyai peran penting di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu apa itu produsen. Produsen ini adalah organisme yang membuat makanannya sendiri, yaitu si tumbuhan. Dalam membuat makanan tentunya si tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari, air, unsur hara, dan gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh hewan. Oke, jadi saling menguntungkan kan? Nah, hewan memberikan gas karbon dioksida pada tumbuhan. Nah, hasil dari fotosintesis, tumbuhan akan memberi gas oksigen untuk hewan bahkan untuk manusia. Nah, di sini Miss memberikan dua contoh produsen, yaitu bunga matahari. Bunga matahari ini, mengapa dia selalu menghadap ke arah datangnya cahaya matahari? Karena dia itu memiliki sifat yang disebut dengan pekat terhadap rangsangan, artinya rangsangan cahaya. Nah, biji bunga matahari ini dapat kita gunakan juga ya. Jadi ternyata walaupun dia sudah berperan sebagai produsen dalam jaring-jaring makanan, dia juga masih dapat kita manfaatkan, yaitu bijinya sebagai sumber vitamin E yang sangat baik untuk kita gunakan. Oke. Nah, kemudian ada kelp. Nah, ini adalah produsen bawah laut ya. Ini biasanya hidup di dasar permukaan laut. Nah, ini juga sangat baik sebagai sumber yodium yang baik dan biasanya digunakan untuk membuat krim dan jelly. Ayo, coba nama sehari-harinya kelp ini disebut apa? Coba kalian cantumkan di kolom komentar ya. Nah, pemeran kedua dalam jaring-jaring makanan yaitu si konsumen. Nah, konsumen ini adalah organisme yang memakan produsen atau bahkan konsumen lain. Oke. Nah, konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen digolongkan berdasarkan makanannya. Nah, ini perlu kalian ketahui. Harus kalian garis bawahi dan kalau perlu kalian catat di notebook bahwa konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri. Artinya si konsumen ini bisa jadi adalah hewan dan juga manusia, ya kan? Karena kita memakan si produsen atau tumbuh-tumbuhan. Kita tidak sehebat si tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi penggolongan konsumen ini berdasarkan makanannya apa saja, Miss? Nah, yang pertama itu adalah kelompok herbivora, yaitu yang biasa disebut sebagai konsumen yang hanya memakan tumbuhan seperti jerapah ini.
ya. Jerapah adalah salah satu contoh herbivora. Nah, yang kedua juga ada kerabatnya seperti sapi, kambing, ya, mereka sama-sama mamalia. Nah, kalian juga boleh cantumkan nanti di kolom komentar. Kira-kira coba kalian sebutkan 3 kelompok herbivora lainnya yang belum disebutkan. Oke? Nah, kemudian kelompok yang ketiga ada karnivora. Nah, konsumen yang satu ini adalah suka memakan hewan. Oke? Apalagi dia itu sangat gemar untuk memakan dagingnya. Berarti si karnivora ini bisa jadi adalah kelompok harimau, singa, serigala, dan juga buaya dan yang lainnya. Ini juga nanti boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Sebutkan 3 lagi kelompok karnivora yang kalian tahu. Oke? Nah, selanjutnya ada kelompok omnivora. Ini adalah konsumen yang memakan tumbuhan maupun hewan. Dan biasanya bahasa kerennya itu disebut pemakan segalanya. Yaitu adalah kita sendiri, manusia, ya. Manusia adalah salah satu contoh omnivora karena kita memakan daging, buah, dan juga sayuran. Nah, tapi belum sampai di situ. Ada juga hewan yang dia adalah omnivora, yaitu seperti ayam ini. Karena jika kita perhatikan, si ayam sangat suka memakan apapun yang dia dapat dengan menggunakan paruhnya. Oke, kita beralih ke kelompok berikutnya, yaitu pemakan bangkai. Aduh, bangkai kok dimakan ya kan? Nah, ternyata ini tidak semua hewan yang memakan bangkai. Nah, biasanya pemakan bangkai ini adalah konsumen yang memakan organisme mati atau terluka. Oke? Dan pemakan bangkai ini mengubah bangkai hewan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil seperti si burung gagak. Jadi mereka tidak langsung melahap besar-besar si bangkainya ya. Jadi mereka memotong kecil-kecil dulu agar muat di mulutnya. Seperti hiena juga ya. Mereka juga sangat suka memakan bangkai. Terlihat di gambar dia sedang memakan bangkai zebra. Kasihan ya zebranya. Oke, lanjut kita ke kelompok pengurai. Apalagi ini? Nah, pengurai ini adalah organisme yang memakan zat yang membusuk. Nah, berarti pengurai inilah yang mengembalikan unsur hara ke lingkungan. Karena kebanyakan pengurai tidak dapat dilihat dengan mata biasa, melainkan harus menggunakan mikroskop. Tapi Miss, si jamur kan bisa kita lihat. Ya, dia juga salah satu contoh pengurai. Jamur atau fungi. Atau sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari itu cendawan. Nah, jika kalian menemukan jamur yang tumbuh di lingkungan kalian, artinya pasti dia menempel selalu di benda-benda yang sudah mati, seperti di kayu yang sudah busuk kan? Nah, itu adalah kegemaran si jamur. Artinya, kenapa dia tumbuhnya di sana? Berarti zat hara yang terdapat di pohon yang membusuk itu sangat tinggi, dan itu membuat dia lebih cepat bertumbuh. Nah, jadi Miss, penguraian tidak bisa kita lihat dengan mata biasa atau yang harus menggunakan mikroskop apa? Nah, itulah si bakteri. Oke, bakteri juga berperan sebagai pengurai ya. Nah, sejumlah bakteri ini juga sebenarnya ada di usus manusia, dan itu adalah membantu untuk proses pencernaan. Nah, ini juga Miss kasih kalian tantangan. Kira-kira bakteri apa namanya yang terdapat di usus manusia yang membantu proses pencernaan? Kalau kalian sudah tahu, coba cantumkan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang hubungan makan dan dimakan pada organisme, yaitu yang biasa kita sebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan ini apa sih sebenarnya, Miss? Rantai makanan ini adalah tingkatan hubungan makan dan dimakan yang memindahkan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan rantai makanan berikut ini ya. Yang pertama, matahari membantu tumbuhan untuk berkembang dengan baik, sehingga si tumbuhan tadi disebut dengan produsen.
Nah, inilah yang akan dimakan oleh si hewan kelompok herbivora, yaitu contohnya si belalang. Belalang ini biasanya memperoleh makanan langsung dari produsen. Jadi dia langsung memakan si tumbuhannya ya, sehingga dia dikategorikan sebagai konsumen primer. Ayo diingat, si belalang yang langsung memakan tumbuhan disebut sebagai konsumen primer. Oke, nanti si belalang akan dimakan oleh tikus. Oke. Nah, tikus inilah yang disebut dengan konsumen sekunder karena dia memakan si konsumen primer. Harus dibedakan ya. Nah, kemudian si tikus ini nanti akan diburu oleh si ular. Berarti ular ini adalah pemakan konsumen sekunder atau disebutlah si ular sebagai konsumen tersier. Oke, sampai di sini kira-kira sudah berapa jenis konsumen kita sebutkan? Ada 3 ya. Konsumen primer si belalang, konsumen sekunder si tikus, konsumen tersier si ular. Nah, si ular ini masih saja ternyata diburu oleh hewan lain, yaitu si elang. Nah, karena masih saja sering terjadi bahwa ular itu berhasil dikalahkan oleh si elang, sehingga disebutlah elang ini sebagai konsumen kuarterner atau sebagai konsumen puncak. Nah, dari rantai makanan ini berarti sudah ada 4 jenis konsumen ya. Lalu setelah itu bagaimana? Saat si elang nanti mati, maka dia itu akan terurai dengan bantuan pengurai tadi. Bisa jadi si jamur dan juga bakteri. Nah, pengurai ini memakan tubuh organisme, memakan tubuh si elang yang sudah berubah menjadi bangkai dan meresap ke dalam tanah. Nah, itulah yang akan membuat unsur hara di tanah akan semakin tinggi. Dan berarti itu membantu si tumbuhan nanti untuk kembali subur. Lalu tahapan itulah yang terjadi secara bolak-balik. Si tumbuhan kembali lagi dong dimakan si belalang sampai si elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri. Si tumbuhan semakin subur, seperti itulah seterusnya. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, jadi Miss mau menguji kalian. Di sini Miss mencantumkan sebuah rantai makanan. Coba kalian cari siapa saja yang berperan sebagai produsennya. Lalu siapa yang berperan sebagai konsumennya? Seperti yang kita bahas di awal, konsumen itu bisa jadi ada 4 tingkatan. Ya, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi kalian coba cantumkan, mungkinkah si konsumen primer adalah si katak atau mungkin ular? Nanti kalian cantumkan jawabannya di kolom komentar sampai dia ke konsumen puncak. Oke? Nah, Miss akan tunggu ya jawaban kalian di kolom komentar. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Miss harap kalian paham bagaimana topik pembahasan tentang rantai makanan. Dan tetap dukung channel Miss dengan cara like video ini, kemudian boleh kamu share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Oke semua, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.